warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Title Cup atau Title Tuesday edisi 4 September 2024. Masih dari permainannya Magnus Carlsen kawan. Magnus lagi. Mumpung ada Magnus yang main kawan, jadi kita ulas permainan Magnus. Tadi sudah kita lihat permainannya Magnus, bongkar French defense dengan cepat kawan. Tak perlu rokade, langsung gempur sisi raja, dorong pion. Persiapkan sniper-snipernya, kuda juga cepat diaktifkan menuju area pertahanan raja tadi. Sudah kita lihat bagaimana idenya. Kalian bisa tiru ide Magnus Carlsen bongkar French defense. Bagi kawan-kawan yang belum melihat gamenya, seperti biasa nanti di akhir video saya sertakan linknya bagaimana gempuran Magnus Carlsen menghajar French defense. Nah, Magnus Carlsen di sesi awal menempati posisi keempat, kemudian di sesi akhir Magnus Carlsen kurang bagus penampilannya kawan. Sempat 2 kali kalah pada game pertama oleh seorang FIDE Master yang berusia 37 tahun kawan. Kemudian di game terakhir kalah oleh Daniil Bogdan. Daniil Bogdan inilah yang memenangkan sesi akhir kawan dengan 10 poin. Oke, langsung ke papan analisis dari permainan Magnus Carlsen yang saya pilih ini di sesi akhir pada game pertama menghadapi FIDE Master asal Spanyol yang berusia 37 tahun. Selisih 3 tahun dengan Magnus. Magnus kelahiran tahun 1990. Magnus hitam putih mengawali dengan reti opening kuda F3. Magnus kuda F6 pion D4 dan Magnus meresponnya langsung dengan pion C5. Menantang pertukaran pion tapi ditolak dengan kuda C3. Kalau diterima oleh putih, kemungkinan Magnus tidak akan langsung ambil pion ini kembali kawan dengan cara menteri keluar. Mungkin kuda C6 atau pion E6 atau kuda A6 yang nanti akan ambil pion ini dengan kuda ataupun gajah. Biasanya Magnus bermain seperti itu. Putih menolak dengan kuda C3. Nah, diagram seperti ini di tahap pembukaan ini kawan. Menurut ensiklopedia caturnya, ini adalah pembukaan Vanguard opening. Admin juga baru tahu ada pembukaan semacam ini. Nah, Magnus mendahului sekarang pertukaran pion. Pion C pukul pion D4, menteri ambil balik pion D4, memberikan tempo bagi Magnus keluarkan kuda C6 serang menteri. Menteri bergeser ke sisi raja, menteri hampa, dan Magnus lagi-lagi menawarkan pion B5. Ditolak dengan pion A3. Kalau diambil, Magnus mungkin tidak akan keluarkan menterinya juga. Simpel kuda ke petak C3. Mungkin benteng B8, gajah A6 mungkin. Ditolak dengan langkah pion A3 dan Magnus dengan pion A6-nya. Perkuat rantai pion, gajah juga dipersiapkan di diagonal terang panjang. Gajah G5, lanjut putih. Magnus gajah B7, pion E4. Untuk mendapatkan kontrol di center dan juga buka akses bagi gajah terang berkembang. Pion H6 lanjut Magnus. Tidak peduli, dia dorong terus pion E5. Kalau pion ambil gajah, benteng jatuh, posisi kuda terancam, kuda tarik mundur ke petak H7. Untuk blokade ancaman terhadap benteng, pion siap ambil gajah. Tentu gajah diselamatkan, mundur ke petak E3 dan Magnus dengan pion E6-nya. Membuka akses tantangan pertukaran menteri. Juga akses bagi gajah gelapnya segera berkembang. Tapi sekarang akses gajah berkembang ini ya tinggal petak E7, petak yang lain sudah di cover semua oleh putih kawan. Putih menolak pertukaran menteri. Menteri G3 mengincar pion untuk mencegah gajah ini berkembang. Magnus dorong pion B4, menawarkan pertukaran pion kawan. Kurang akurat menurut engine. Kuda G5 menantang pertukaran kuda yang lebih kuat atau menteri ke petak C7 sementara waktu. Tapi Magnus menantang pertukaran agar nanti ada ruang bagi gajah berkembang kawan. Diterima, tapi diambil balik menggunakan kuda. Awas ancaman skak garbuan. Gajah D3. Putih melepaskan gajahnya. Magnus menerima kuda sikat gajah D3 skak. Ambil balik oleh pion C. Dan Magnus menantang pertukaran pion dengan pion D6. Ditolak dengan langkah rokade pendek amankan raja. Dan Magnus yang mendahului sekali lagi. Pertukaran pion dengan pion D pukul pion E5. Kuda yang ambil balik pion E5 ada gajah D6. Pin kuda melepaskan pion. Sepertinya langkah dari Magnus kali ini cukup beresiko kawan. Kuda ke F6 yang kuat di sini. Tapi langkah gajah bergerak petak D6 ini juga bentuk provokasi untuk nanti membuka lajur G kawan. Bagi bentengnya ada serangan ataupun dukungan dari sniper di diagonal terang panjang ini juga cukup berbahaya, cukup rentan bagi putih. Tapi putih berani ambil pion G7 ancam benteng.
Tujuannya apa? Untuk memaksa menterinya Magnus keluar kawan. Petak F6 untuk backup benteng. Karena di posisi ini benteng terancam, kuda terancam. Tidak ada pilihan lain dengan menteri F6. Dan sekarang kita temui permainan tanpa menteri di langkah ke-18. Sudah tidak ada ancaman serius lagi kawan di lajur G yang terbuka ini. Bisa dinetralisir oleh putih nanti ke depan. Kuda C4 ancam gajah kawan. Gajah mundur ke C7 dan putih dorong pion F3-nya. Langsung diblokade kawan. Dan juga awasi ruang terang ini tidak memberikan kesempatan kuda manuver-manuver. Berikan ruang juga bagi raja untuk bergerak jika diperlukan. Benteng D8 lanjut Magnus, serang pion kawan. Di sini ada kuda E4 menantang pertukaran kuda dan ditolak oleh Magnus. Ya diterima saja menurut Stockfish kawan. Ambil balik oleh pion D, berlanjut dengan langkah pion F5. Pion pukul pion, ambil balik. Dan di sini gajah bergerak ke petak D2 mungkin. Lanjut putih kawan. Magnus menolak dengan langkah kuda ke D5, ancam gajah gelap. Dipertahankan ke C5 untuk berikan dukungan bagi dua kudanya kawan. Skak garbuan pada gajah nanti ke depan. Raja langsung bergerak ke petak D7. Benteng D7 yang kuat di sini menurut engine kawan. Yang paling kuat ini adalah opsi ketiga dari engine. Raja bergerak ke petak D7 dari Magnus. Kemudian kuda C lompat ke D6. Nah kalau kalian sikat tentu masih ada kuda yang ambil balik di sini. Ancam gajah, ancam pion kawan. Benteng bergeser ke B8, lindungi gajah. Kuda ambil pion F7. Magnus sekarang sudah minus 2 pion kawan. Dan selanjutnya benteng H7. Kuda kembali ke D6. Di sini ada pion A5. Kemudian kuda caplok gajah B7. Ambil balik posisi pion terancam. Gajah tarik mundur ke A3. Dan Magnus melangkah gajah B6 skak. Tidak digeser kawan. Kalau digeser mungkin ada benteng ini bergeser juga. Ataupun juga di sini nanti ada pergerakan seperti benteng ini bergerak ke petak G7 mungkin. Tapi memilih untuk blokade menantang pertukaran. Merasa unggul 2 pion, putih sudah yakin bisa menang dalam permainan endgame kawan. Tentu kalau diterima ya skak garbuan ya. Magnus tarik mundur kembali gajahnya petak D8. Gajah mundur kembali ke A3, lindungi pion. Magnus kembali dengan gajah B6-nya skak. Blokade, tarik mundur lagi kawan. Sepertinya putih ingin mengakhiri permainan ini dengan remis kawan. Berharap Magnus Carlsen bermain dengan gajah B6-nya skak. Dan permainan akan berakhir remis kawan. Karena terjadi trifold repetition move. Kalau tidak ada trifold ya posisi putih masih bagus. Tapi sudah 3 kali gajah bergerak ke petak B6. Dan remis. Oke kawan, langkah terbaiknya tadi di posisi ini bukan gajah tarik mundur. Tapi benteng diangkat ke petak F2 untuk jaga pion yang di sini. Kembali lagi dengan gajah A3 dan Magnus pilihan terbaiknya adalah ke petak B6 tapi memilih angkat benteng ke B5. Kuda C5 skak, ancaman pada pion dan kalau bergerak ke ruang-ruang gelap tentu ada discover check kawan. Raja bergerak ke E7, kuda ke E4 discover check. Di sini blokade dukungan kuda B4. Benteng AC1 dipersiapkan oleh putih kawan. Walaupun langkah ini kurang kuat tapi juga cukup bagus. Benteng F yang digeser ke lajur C merupakan opsi terkuatnya. Benteng AC1 pilihan putih. Raja bergeser ke D7 menghindari pin kawan untuk mendapatkan pion yang di sini. Di sini ada benteng C4, gajah B6 skak, raja H1 dan baru sekarang kuda ambil pion D3. Posisi kuda ini dalam posisi yang bisa saja kena pin di sini kawan. Di sini tidak memilih dengan langkah benteng D1 tapi kuda F6 skak mendapatkan benteng secara cuma-cuma. Kuda ambil benteng H7. Magnus Carlsen minus 1 pion plus benteng kawan. Magnus belum mau menyerah. Kuda F2 skak. Apalagi coba lihat kontrol waktu dari Magnus Carlsen tidak seperti biasanya. Dia sepertinya serius juga dengan langkah-langkah lawannya ini kawan. Sedikit lambat permain Magnus Carlsen menyisakan 9 detik. Sedangkan lawannya putih punya 32 detik. Tidak seperti Magnus Carlsen yang main. Kuda F2 skak. Sikat saja.
karena ada ancaman discover dan seterusnya. Sikat saja kawan. Toh juga unggul perwira. Gajah ambil balik. Di sini kuda kembali ke F6. Kemudian ada pion E5. Kuda E4 serang gajah. Gajah mundur ke petak D4. Tuh, coba tekan pion di sini. Benteng mundur ke C2. Magnus belum mau menyerah kawan. Kita masuk ke langkah ke-42. Dan pion G3. Sudah tidak ada ancaman baris belakang. Punya ruang sekarang raja untuk bergerak. Raja hitam E6 lanjut Magnus. Raja putih G2. Magnus dorong pion A4. Putih juga dorong pion G4. Magnus benteng mundur ke B8. Ada pion H4. Magnus raja ke D5. Dan di sini dorong pion G5. Pion pukul ambil balik oleh pion kawan. Raja E6. Raja G3. Setelah raja F5 di sini. Angkat benteng ke C6 kawan, dan ancaman skakmat yang sulit dihindari. Di sini Magnus menyerah. Ya, bisa dihindari dengan langkah benteng ke sini, tantangan pertukaran benteng. Tapi kalian kalah jumlah perwira, sudah tidak mungkin lagi kawan. Oke, sampai sini tak perlu saya lanjutkan lagi ya, sudah sangat jelas. Kalah jumlah perwira, kalau kalian ngeyel sungguh terlalu. Oke, itulah kawan, satu kekalahan Magnus Carlsen di sesi akhir pada game pertama. Kemudian di game terakhir juga Magnus Carlsen sempat kalah. Bagi kawan-kawan yang belum melihat game dari Magnus Carlsen yang membongkar French Defense, idenya cukup menarik kawan, bisa kalian tonton di video ini. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.